Halo semuanya, selamat datang di tutorial pengenalan dasar CorelDRAW. CorelDRAW sendiri adalah sebuah software editor berbasis grafis vektor yang berfungsi untuk mengolah gambar dan banyak digunakan pada bidang aplikasi, percetakan, atau bidang lain yang membutuhkan proses visualisasi. Sebelumnya, perbedaan CorelDRAW dengan software editor lainnya, contohnya Photoshop ya, adalah CorelDRAW memiliki grafik vektor, sedangkan Photoshop berbasis pixel. Apa bedanya vektor dan pixel? Hal yang paling mudah dibedakan yaitu dengan cara apabila kalian melakukan zooming pada objek di Photoshop, maka objek yang terlihat akan pecah atau berbentuk persegi atau kotak-kotak. Nah, sedangkan pada CorelDRAW, apabila kamu melakukan zooming pada objek sekecil apapun, objek tersebut akan tetap solid. Begitu pula garis objeknya. Nah, software berbasis pixel kebanyakan digunakan untuk desain yang bersifat formal, seperti contohnya mengedit foto dari kamera. Sedangkan software berbasis vektor seperti CorelDRAW dan Adobe Illustrator cenderung memiliki karakter fun dan kebanyakan digunakan untuk animated design. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kalian bisa menamai workspace kalian. Kemudian kalian pilih size sesuai kebutuhan desain kalian. Kita buat size-nya sesuai size postingan feed Instagram aja, berbentuk persegi dengan ukuran 1080 pixel kali 1080 pixel. Nah, untuk ukuran lainnya dari postingan Instagram, kalian bisa cek di internet. Itu ada ukuran untuk story, reels, dan postingan dengan ukuran lain. Kemudian selanjutnya memilih primary color mode. Itu ada RGB dan Cyanica. Apa perbedaannya? Apabila kalian ingin membuat desain digital yang hanya ditampilkan pada device seperti laptop, handphone, dan sebagainya, maka kalian pilih RGB. Kenapa? Karena LCD pada layar laptop kita basically tersusun atas 3 warna tadi, red, green, and blue, yang dicampur sedemikian rupa sehingga seperti yang kalian lihat pada layar laptop kalian masing-masing. Nah, kemudian apabila kalian ingin membuat desain kaos, kartu nama, stiker, atau proyek printing yang lain, maka kalian pilih Cyanica. Nah, Cyanica sendiri itu singkatan dari cyan, magenta, yellow, and black. Kenapa black tidak dilambangkan dengan huruf B? Karena warna hitam sendiri sebagai warna kunci atau key color dari keempat warna tadi yang dicampur dengan proses subtractive mixing dan sudah disesuaikan dengan proses printing. Oke, selanjutnya langsung masuk ke workspace. Nah, yang pertama yang dibutuhkan sebelum mendesain sesuatu adalah mencari referensi. Nah, kalian bisa melihat beberapa link yang di depan layar. Itu adalah beberapa referensi desain yang bisa kalian gunakan. Contohnya Canva. Kalian bisa cek beberapa template yang disediakan oleh Canva sesuai kebutuhan desain kalian, seperti presentasi, postingan Instagram, cerita, IG story, atau sertifikat. Itu bisa kalian cek template-nya. Nah, itu bisa kalian lihat sebagai referensi. Atau selain Canva, kalian juga bisa mencari referensi di Pinterest. Nah, ini ada beberapa inspirasi seperti yang saya bilang tadi, Pinterest, DeviantArt, Behance.net, dan sebagainya. Di sini Pinterest itu untuk mencari referensi desain pamflet atau poster
itu keywordnya flyer. Kalian cek di sini referensinya bagus-bagus. Kemudian ada DeviantArt, itu kurang lebih isinya elemen dan shapes. Untuk referensi elemen selain DeviantArt bisa kalian cek FreePik, itu juga desainnya bagus-bagus seperti ini contohnya, atau kalian bisa cari elemen sesuai kebutuhan. Seperti ini. Kemudian selanjutnya, selain referensi desain, kalian juga membutuhkan referensi font. Di sini ada fonts.google.com, dafont.com, 1001 fonts dan sebagainya. Nah, contohnya di fonts.google, kalian bisa cari fonts yang kalian inginkan. Kemudian ada dafont, bisa kalian search sesuai kebutuhan font kalian, atau kalian sudah punya nama font yang kalian butuhkan. Contohnya kalian bisa download di sini. Jika tidak ada font yang kalian inginkan, kalian juga bisa cari di dafontfree.io atau di 1001fonts.com. Nah, untuk proses install fontnya, kalian tinggal buka filenya aja. Kalau masih berbentuk file, silahkan diekstrak. Langsung klik filenya, kemudian install satu persatu. Nah, sudah terinstall dan sudah masuk ke workspace CorelDRAW. Kemudian setelah itu masuk ke referensi warna atau color palette. Kalian bisa search di Google atau kalian cari di sini di colorhunt.co. Misalnya kita gunakan color palette ini. Di sini ada kode warnanya dari mesin-mesin warna. Itu kalian copy dan masukkan ke workspace. Satu persatu itu termasuk sini. Oke, seperti itu satu persatu. Nanti kalian bisa kembangkan sendiri dengan melakukan gradasi dari warna-warna ini. Oke, kita selanjutnya akan mulai menggunakan tools dasar yang saya gunakan. Yang pertama ada Pick Tool, itu berfungsi untuk menselect objek. Selain itu dapat digunakan juga untuk memblok objek ini. Nah, untuk CorelDRAW sendiri, jika ingin memblok objek, kalian harus blok full objek yang ingin kalian blok. Jika kalian hanya blok sebagian saja, itu tidak akan terjadi apa-apa. Dan itu ada freehand pick, itu untuk memblok objek dengan bentuk yang sembarang seperti ini. Oke.
Kemudian selanjutnya ada shape tool, itu untuk mengedit objek. Contohnya persegi ini kita bisa edit menjadi lingkaran atau persegi dengan sudut yang tumpul. Untuk penggunaannya bisa kalian lihat nanti. Selanjutnya ada crop. Sesuai namanya, fungsinya untuk mengcrop objek atau memotong. Untuk crop sendiri nanti bentuknya kotak atau persegi panjang. Sedangkan knife itu sama, untuk memotong juga, namun seperti diibaratkan kalian menyayat benda dengan menggunakan pisau seperti ini. Ini bendanya otomatis akan terbagi menjadi dua. Selanjutnya ada virtual segment delete. Virtual segment delete ini berfungsi untuk memotong garis dari dua objek yang bersimpangan seperti ini. Oke. Selanjutnya ada eraser. Sesuai namanya, eraser fungsinya untuk menghapus objek. Nah, selanjutnya ada zoom dan pen. Zoom ini sesuai namanya untuk memperbesar, zoom in atau zoom out dari workspace kalian. Atau kalian juga bisa menggunakan mouse wheel kalian dengan cara scroll up dan scroll down. Selanjutnya ada pen. Ini berfungsi untuk menggeser workspace kalian. Atau kalian juga bisa menggunakan mouse wheel kalian dengan cara ditekan. Atau kalian juga bisa menggunakan Alt dan tombol arrow sesuai arah yang kalian inginkan, atas, bawah, kiri, kanan. Oke. Selanjutnya ada freehand. Freehand ini fungsinya untuk apa? Biasanya digunakan untuk membuat tanda tangan, misalkan seperti ini. Nah, jika kalian ingin merapikan tanda tangan ini, kan bisa gunakan shape tool. Seperti ini. Nah. Oke. Selanjutnya ada 2-point line. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk membuat garis dengan menghubungkan dua titik. Seperti ini. Kemudian ada bezier, itu untuk membuat garis dengan lengkung. Tools ini juga sering digunakan untuk membuat objek lengkung. Selanjutnya ada pen. Pen di sini hampir sama fungsinya dengan bezier, namun dia memadukan dua fitur, yaitu 2-point line dengan bezier. Jika kalian ingin membuat garis lengkung, kalian drag mouse kalian. Jika kalian ingin membuat garis lurus, kalian lepas seperti ini.
Oke, selanjutnya ada 3-point curve, itu untuk membuat garis lengkung juga, namun dengan menghubungkan 3 titik. Titik pertama dan kedua seperti 2-point line, kemudian untuk titik ketiga untuk menentukan kelengkungannya. Ini contohnya. Oke, selanjutnya ada artistic media tuh. Artistic media sama juga untuk membuat garis, namun dalam tingkat yang lebih advance. Sini ada beberapa tools, yaitu yang pertama ada brush. Brush ini kalian bisa atur jenis brush yang ingin kalian gunakan dan motif yang akan dihasilkan dari kuas tersebut. Contohnya seperti ini. Oke. Selanjutnya ada sprayer. Sprayer ini seperti kalian ingin meletakkan emoji di sepanjang garis yang kalian gambar. Kalian bisa atur jenis emojinya dan bentuk yang dihasilkan. Seperti ini. Selanjutnya ada kaligrafi. Sesuai namanya, untuk membuat objek dengan kuas kaligrafi. Kalian bisa atur ketebalannya di sini. Selanjutnya ada pressure. Pressure ini diibaratkan seperti kalian menggunakan kuas namun ditekan. Jadi garis yang dihasilkan akan berbentuk bulat dan tebal seperti ini. Oke, selanjutnya masuk ke rectangle tool untuk membuat persegi atau persegi panjang seperti ini. Nah, apabila kalian ingin membuat persegi, kalian bisa menekan tombol Ctrl agar objek yang dihasilkan mempertahankan aspek rasionya. Ini jika kalian lepas, dia akan berbentuk persegi panjang. Oke. Apabila kalian ingin membuat objek dari titik tengah persegi, kalian bisa menekan tombol shift. Nah, dia dimulai dari titik tengah persegi seperti ini. Kalian juga bisa menekan shift dan Ctrl secara bersamaan. Nah, apabila kalian ingin membuat desain postingan Instagram, kalian tidak perlu membuat objek persegi dengan ukuran yang ditentukan seperti ukuran feed Instagram. Kalian bisa dengan 2 kali klik rectangle tool untuk membuat objek persegi sesuai dengan workspace yang sudah kalian tentukan di awal tadi. Seperti ini. Di sini garis-garisnya sudah presisi, jadi kalian tidak perlu menyesuaikannya lagi. Oke, sebelum lanjut ke tool selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur combine object. Combine object ini menggabungkan 2 objek atau lebih. Caranya untuk memunculkan fitur tersebut, kalian tinggal memblok 2 objek atau lebih. Nah, di sini ada beberapa tools. Yang pertama ada weld, itu berfungsi untuk menggabungkan 2 objek jadi satu seperti ini. Oke. Selanjutnya ada trim. Itu memotong objek yang saling bertumbukan, menyesuaikan objek lain yang berada di atasnya seperti ini. Oke. Selanjutnya ada intersect, itu
memotong objek di area perpotongan dua objek tadi, seperti ini. Selanjutnya ada simplify. Simplify ini hampir sama dengan trim, dia memotong objek sesuai dengan bentuk objek lain yang menumpuk di atasnya. Nah, saya akan menjelaskan perbedaannya. Oke, ini untuk fitur trim, dia hanya memotong satu objek saja. Sedangkan untuk simplify, dia bisa memotong secara bersamaan. Selanjutnya ada front minus back, seperti namanya, yaitu objek yang berada di depan dikurangi bentuk objek yang berada di belakangnya, seperti ini. Nah, untuk kebalikannya yaitu back minus front, jadi yang dihasilkan adalah objek yang berada di belakang dan menghilangkan objek yang berada di depannya. Oke, selanjutnya ada create boundary. Create boundary ini hampir sama seperti weld, dia membentuk objek baru dengan menggabungkan outline dari objek yang saling bertumpukan, seperti ini. Nah, perbedaannya dengan weld, dia tidak menghilangkan objek referensi. Nah, apabila kalian menggunakan weld, dia objek referensinya menjadi hilang dan bergabung jadi satu. Oke, kemudian apabila kalian ingin membuat bujur sangkar, kalian bisa melakukan rotasi pada objek dengan cara memasukkan sudut rotasi ini 90, 45, atau jika kalian ingin membuat sudut rotasi yang kalian tentukan secara acak, kalian tinggal klik titik tengah dari objek dan kalian putar seperti ini.